Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syairul Hafid dengan NIM J0304201061 dari program studi Teknik Komputer Angkatan 57 kelas Tek BP1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian pencacah 2 digit dan juga stopwatch pada laporan praktikum Radik Pertemuan 12. Pertama-tama, tujuan praktikumnya yaitu untuk memaparkan pengertian dari rangkaian counter dan rangkaian decoder beserta tugas dan kegunaannya pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat rangkaian pencacah 2 digit dan rangkaian stopwatch menggunakan aplikasi Proteus 8.9 dengan alat dan bahan yang tersedia. Yang ketiga, melakukan simulasi dan menjelaskan prinsip kerja serta cara penggunaan rangkaian yang telah dibuat. Kemudian untuk alat yang bahan digunakan, yaitu yang pertama komponen switch, yang kedua resistor dengan resistansi 470K, yang ketiga pin dan button, yang keempat clock, yang kelima kapasitor dengan muatan 1 mikrofarad, yang keenam ada baterai dengan daya 9 volt, yang ketujuh kita menggunakan komponen integrated circuit atau IC dengan jenis 555, 4026, 7447, dan 7490. Serta nomor 8 kita menggunakan komponen 7 segment dengan anode dan katode. Berikut adalah skema rangkaian pencacah 2 digit. Kemudian, berikut ini adalah skema rangkaian stopwatch. Untuk penyimulasiannya dan juga penjelasannya, mari kita langsung memulai skemanya di aplikasi Proteus. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan rangkaian pencacah 2 digit ini. Yang pertama dimulai dari komponen ground, kemudian ada switch, kemudian ini namanya generator declock, kemudian ada IC 7490, ada sumber daya, ada IC 7447, dan juga ada 2 buah 7 segment. Pertama-tama, pencacah 2 digit ini merupakan gabungan dari set 1 digit yang disambungkan, yang mana carry out pencacah pertama dimasukkan sebagai masukan clock bagi pencacah kedua. Ada 2 rangkaian gabungan dari skema rangkaian pencacah 2 digit ini. Pertama yang bawah ini disebut juga dengan rangkaian counter pencacah menggunakan IC 7490. IC 7490 ini akan difungsikan untuk melakukan pencacahan bilangan biner dari angka 1 hingga 9. Kemudian yang atas ini ada 2 buah IC, yang mana IC ini disebut juga dengan rangkaian decoder menggunakan IC jenis 7447. Rangkaian decoder ini disebut juga dengan rangkaian penerjemah kode biner. Decoder yang digunakan merupakan jenis BCD atau binary code decimal yang terhubung juga dengan 7 segment. Bagaimana dengan prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya yaitu rangkaian decoder atau yang atas ini akan menerima inputan hasil dari output rangkaian counter yang bawah ini, yang kemudian akan diterjemahkan dulu oleh rangkaian decoder yang tadi atas ini, dan hasilnya akan ditampilkan pada kedua buah 7 segmen ini dengan pola bilangan desimal atau basis 10. Jadi intinya output dari rangkaian counter ini yang bawah itu akan dijadikan masukan atau input oleh rangkaian decoder yang atas ini sebagai penerjemah kode biner, kemudian akan ditampilkan melalui 7 segmen ini. Saya akan menjalankan simulasinya. Nah, ini seperti ini akan berjalan ya, dimulai dari 1 hingga seterusnya nanti akan kembali ke semula lagi, yaitu 00. Kemudian di sini ada rangkaian tambahan, yaitu rangkaian stopwatch. Rangkaian stopwatch ini terdiri dari baterai dengan daya 9 volt, kemudian ada kapasitor 1 mikrofarad, kemudian ada 2 buah resistor dengan resistansi 470K, kemudian ada di sini IC 555, ada switch, ada button, ada sumber daya, ada IC 4026, 2 buah 7 segment, dan juga ada ground.
Di sini konsepnya atau prinsip kerjanya sama dengan rangkaian yang tadi, di mana terdapat penerjemah yang nanti akan dihasilkan menjadi bilangan desimal basis 10 melalui 7 segmen ini. Langsung saya coba saja simulasinya. Nah, ini kan switch untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik, yang mana kalau misalnya kita matikan ya otomatis nggak akan nyala si 7 segmennya ini. Nah, ini kan karena dia ini stopwatch, otomatis yang namanya stopwatch itu kan pasti ada kalanya dia menyimpan kondisi akhir angka ketika dia diberhentikan. Nah, maka dari itu pada rangkaian ini yang berfungsi untuk membekukan atau menyimpan angka tersebut sementara yaitu terdapat pada button ini. Ini misalkan buttonnya saya klik nih. Saya klik, dia tuh akan tersimpan di angka misalnya 30 nih. Di angka 30 akan saya klik. Nah, setelah udah angka 30, dia kalau saya klik lagi buttonnya akan memulai lagi atau akan ada dalam kondisi perulangan atau reset. Jadi dia akan memulai lagi dari posisi 0. Jadi seperti itu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.